Selamat pagi Tuhan, jiwaku bersorak, kebaikan-Mu nyata, hatiku pun tegak. Dalam lindungan-Mu, aku takkan goyah. Hari yang ceria, penuh berkat melimpah, karunia-Mu nyata. Cinta-Mu tak terhingga. Shalom, selamat pagi menemani Tuhan. Renungan di awal bulan Maret, tanggal 1 Maret 2026 berjudul Bates menemukan sahabat kedua. Sebelum mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang penuh kasih, terima kasih atas kesempatan untuk menikmati pagi yang baru. Bukalah hati dan pikiran kami agar melalui firman-Mu kami semakin memahami kebenaran-Mu dan berjalan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan terdapat dalam Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kemarin kita mencatat bahwa Gereja Baptis hari ketujuh di awal tahun 1840-an telah memperoleh hasil yang baik dalam upaya mereka untuk membangkitkan perhatian umat Kristen lainnya terhadap Sabat menurut Alkitab. Menariknya, sebagian besar minat itu telah berkembang di kalangan Advent pengikut Miller. Hasilnya, terbitan Sabat Recorder melaporkan pada bulan Juni 1844 bahwa sejumlah besar orang yang menantikan kedatangan Kristus yang segera telah menerima hari ketujuh dan mulai merayakannya sebagai hari Sabat. Sabat Recorder selanjutnya menyarankan bahwa ketaatan pada hari Sabat adalah bagian dari persiapan terbaik untuk menyambut kedatangan Kristus. Kita tidak tahu persis apa yang dimaksudkan oleh Recorder dengan mengatakan pada musim panas tahun 1844 bahwa sejumlah besar pengikut Miller telah mulai memelihara hari Sabat. Tetapi kita tahu bahwa perihal Sabat hari ketujuh telah menjadi cukup serius pada bulan September, sehingga pengikut Miller menerbitkan 2 artikel panjang tentang topik tersebut di Midnight Cry. Dilaporkan bahwa banyak orang telah begitu serius memikirkan kewajiban untuk merayakan hari ketujuh. Para editor bersepakat bahwa tidak ada bagian waktu tertentu yang menurut hukum harus dikhususkan sebagai waktu suci bagi orang Kristen. Namun jika kesimpulan tersebut tidak benar, maka kami berpendapat bahwa hari ketujuh adalah satu-satunya hari yang harus ditaati. Artikel terakhir disimpulkan dengan pemikiran bahwa saudara-saudari pemelihara hari ketujuh sedang mencoba mengambil kuk orang Yahudi yang lama dan yang telah rusak, lalu menaruhnya di leher mereka. Artikel tersebut juga menyarankan agar orang Kristen tidak menyebut hari Minggu sebagai hari Sabat. Gereja Baptis hari ketujuh menanggapi artikel dari Midnight Cry dengan menyatakan bahwa penemuan baru umat beriman akan kedatangan kedua, yang membuat mereka secara moral yakin bahwa Kristus akan datang pada hari ke-10 bulan ke-7. Mungkin telah membuat pikiran mereka tidak siap untuk mempertimbangkan perintah Sabat menjadi perhatian mereka. Dan memang demikianlah yang terjadi. Tetapi kebenaran Alkitab itu kekal dan patut kita syukuri. Tuhan menuntun umatnya secara menyeluruh dan secara pribadi masing-masing kita untuk lebih mengenal jalan firman-Nya selangkah demi selangkah. Yang menjadi kesimpulan renungan pagi
Katakan Tuhan memimpin umat-Nya dengan sabar menuju terang kebenaran. Pemahaman rohani sering datang secara bertahap, tetapi firman Tuhan tetap teguh dan tidak berubah. Ketika kita bersedia belajar dan taat, Tuhan membuka pengertian kita sedikit demi sedikit untuk mengenal kehendak-Nya dengan lebih jelas. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau terus menuntun kami memahami kebenaran-Mu. Tolonglah kami memiliki hati yang mau belajar dan taat akan firman-Mu. Biarlah hidup kami semakin selaras dengan kehendak-Mu setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa memberkati kita sekalian sepanjang hari ini. Amin.